Jadi orang-orang yang sudah tercerahkan, orang-orang yang terpilih maksudnya. Jadi pencapaian makrifat itu tidak semua orang bisa mencapainya. Hanya orang-orang yang terpilih, yang mampu, yang sanggup menerima ilmu-ilmu yang sangat sulit untuk bisa dipahami oleh orang-orang kebanyakan. Jadi ilmu makrifat ini ada yang bisa diungkapkan dan ada yang tidak bisa diungkapkan. Kenapa begitu? Karena ada bahasa-bahasa yang digunakan oleh orang-orang yang arif billah untuk mengungkapkan sesuatu ilmu yang sulit untuk dipahami. Mereka tidak menyampaikan itu. Mereka tidak membicarakannya kepada siapapun. Karena dikhawatirkan bila apa yang mereka ketahui tentang sesuatu yang sulit untuk bisa dipahami akan menimbulkan fitnah di masyarakat. Padahal ilmu ini sangat bermanfaat. Namun kenapa para aulia atau para arif billah mereka tidak menyampaikannya kepada sembarang orang? Karena mereka menyadari bahwa sekalipun itu adalah kebenaran, akan tetapi bila suatu ilmu tidak bisa dipahami dengan baik dan benar, maksudnya tidak bisa dimengerti, nah, para arif billah berpandangan lebih baik mereka tidak menyampaikannya daripada bila disampaikan membawa mudarat bagi yang mendengarkannya. Dikarenakan setiap orang itu berbeda-beda di dalam memahami suatu tingkatan ilmu. Nah, ini yang dijaga oleh para arif billah dalam artian yang sudah mencapai kasab. Jadi dalam penyampaian ilmu ini ada yang bisa dibahas, ada yang bisa dibicarakan, dan ada yang harus ditutupi. Tidak bisa diungkap. Seperti itu. Nah, timbul pertanyaan bagi kita yang awam. Kenapa ilmu yang bermanfaat harus ditutupi? Sementara ilmu yang bermanfaat itu harus dibuka, harus disebarkan, disampaikan kepada umat. Nah, persoalannya, sekalipun ilmu itu bermanfaat, namun bila tidak bisa dipahami dengan baik, tidak dimengerti, karena para arif billah ini, mereka dalam menyampaikan pengetahuannya, menyampaikan ilmu ma'rifat, yang mendengar apa yang mereka sampaikan itu bisa gagal paham, maka mereka menyampaikannya dengan bahasa-bahasa perumpamaan. Nah, bahasa perumpamaan ini digunakan dengan tujuan agar seseorang yang bisa menerima apa yang mereka utarakan itu tepat pada orangnya yang sudah bisa dan mampu menerima pemahaman-pemahaman yang rumit dan sulit. Karena ilmu ma'rifat ini kalau mau dibicarakan tentang yang saya katakan tadi, seperti yang tidak boleh dibicarakan itu sangat sulit dipahami. Sangat sulit dipahami. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa memahami bahasa yang digunakan oleh para arif billah itu. Orang yang sudah mendapat petunjuk. Sehingga apa yang disampaikan oleh orang-orang arif billah tadi, sekalipun mereka menggunakan bahasa kiasan atau bahasa perumpamaan, maka yang bersangkutan bisa memahaminya. Di mana arah pembicaraan,
para arif billah itu. Sedangkan orang yang belum bisa sampai di tingkatan ma'rifat, maksudnya orang yang masih awam, mereka akan kebingungan. Bahkan mereka terheran-heran dengan apa yang mereka dengar, seperti apa yang disampaikan oleh para arif billah, orang-orang yang sudah tercerahkan, yang sudah mencapai kasaf. Jadi ilmu ma'rifat itu jangan dikira tidak ada yang disembunyikan atau tidak ada yang ditutupi. Ada yang ditutupi. Ya, ada yang ditutupi. Namanya ilmu rahasia. Nah, ilmu rahasia ini bila hidayah dan petunjuk itu sudah dibukakan baginya, maka dia tetap mencapai itu ma'rifat yang rahasia itu. Lain halnya dengan orang yang baru belajar, misalnya mereka perlu bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Nah, dikarenakan mereka baru tahap belajar. Jadi orang yang baru belajar atau yang baru pemula itu, mereka belum bisa memahami bahasa-bahasa ma'rifat yang sifatnya rahasia. Artinya seperti kata-kata perumpamaan atau bahasa-bahasa perumpamaan atau kiasan. Orang yang baru pemula belum bisa memahami itu, belum bisa mengerti. Disinilah masalahnya ilmu ma'rifat itu. Rumit dan sulit sebenarnya bila sudah membicarakan hal-hal yang sifatnya rahasia. Jadi ilmu rahasia itu dalam, tingkatannya itu berlapis-lapis, sehingga mohon maaf, orang yang tidak sanggup dan tidak mampu memahami bisa gagal paham, bahkan bisa menyesatkan bila seseorang belum siap dan sanggup untuk memahami ilmu itu, menerima ilmu yang sifatnya ilmu rahasia itu. Nah, seperti itu. Jadi, kenapa seseorang bila mendengar bahasa-bahasa atau istilah-istilah di dalam tasawuf itu, mereka bingung, mereka kebingungan di dalam mendengar suatu kajian-kajian tasawuf. Nah, ya seperti itu. Jadi, bagaimana caranya supaya seseorang itu bisa mempelajari ilmu tasawuf? Untuk bisa mempelajari ilmu tasawuf itu ada syarat-syaratnya. Bukan hanya sekedar mengenalkan kecerdasan, kemampuan berpikir. Yang dikhawatirkan, sekalipun dia memiliki kemampuan berpikir yang tajam, bila tidak dibarengi, tidak diikuti dengan perbuatan-perbuatan yang baik, artinya tidak menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat, nah, ilmu yang dipelajari tadi bisa menjadikan seseorang itu sesat. Sekalipun dia mengetahui, tapi bila dia tidak terbiasa dengan perilaku yang baik di masyarakat, nanti karakter yang ada, yang lahir di dalam kepribadian seseorang itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.